Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saskia Putri. Di sini saya akan membahas mengenai terapi rasional emotif. Pertama-tama, terapi rasional emotif ini dikembangkan oleh Albert Ellis, di mana terapi rasional emotif ini terpisah secara radikal dari beberapa sistem lain seperti pendekatan psikoanalitik, esensial humanistik, client centered, dan gestalt. Nah, terapi rasional emotif ini lebih banyak kesamaannya dengan terapi-terapi yang berorientasi ke kognitif tingkah laku, dalam arti menitikberatkan berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan yang psikoterapi ini mengajari individu bagaimana sistem keyakinan itu menentukan apa yang dia rasakan dan dia lakukan pada berbagai peristiwa dalam kehidupan. Kemudian ada konsep-konsep utama dari terapi rasional emotif. Pertama, pandangannya tentang sifat manusia. Nah, terapi rasional emotif ini adalah aliran psikoterapi yang berlandaskan dengan asumsi bahwa manusia itu dilahirkan dengan potensi baik untuk berpikir rasional dan jujur maupun untuk berpikir secara irasional dan jahat. Kemudian manusia itu memiliki kecenderungan-kecenderungan untuk memelihara diri, berbahagia, berpikir, mengatakan, mencintai, kemudian bergabung dengan orang lain, serta tumbuh dan mengaktualisasikan diri. Akan tetapi manusia itu juga memiliki kecenderungan-kecenderungan ke arah yang menghancurkan diri sendiri, seperti menghindari pemikiran, berlambat-lambat, menyesali kesalahan-kesalahan secara tak berkesudahan, takhayul, intoleransi, perfeksionisme, dan mencela diri, serta menghindari pertumbuhan dan aktualisasi diri. Nah, manusia ini juga berkecenderungan untuk terpaku pada pola-pola tingkah laku lama yang disfungsional dengan mencari berbagai cara untuk terlihat dalam sabotase diri. Kemudian manusia itu tidak ditakdirkan untuk menjadi korban pengkondisian awal. Terapi rasional emotif ini menekankan bahwa manusia itu memiliki sumber-sumber yang tak terhingga bagi aktualisasi potensi-potensi dirinya dan mampu mengubah ketentuan-ketentuan pribadi dan masyarakatnya. Menurut terapi rasional emotif juga, manusia itu dilahirkan dengan kecenderungan untuk mendesakkan pemenuhan keinginan-keinginan, tuntutan-tuntutan, hasrat-hasrat, dan kebutuhan-kebutuhan dalam hidupnya. Jika tidak segera tercapai apa yang diinginkannya, manusia itu akan mempersalahkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Kemudian dilihat dari terapi rasional emotif dan teori kepribadian. Dengan teoritis tentang ciri-ciri tertentu kepribadian dan tingkah laku, berikut gangguan-gangguan memisahkan terapi rasional emotif dari teori yang landasi sebagai besar pendekatan terapi yang lainnya. Pertama, itu neurisis. Jadi, didefinisikan sebagai berpikir dan bertingkah laku irasional. Maksudnya adalah suatu keadaan alami yang pada taraf tertentu itu menimpa kita semua. Keadaan ini berakar pada kenyataan bahwa kita adalah manusia dan hidup dengan manusia-manusia lain dalam masyarakat. Kedua, ada psikopatologi. Pada mulanya ini dipelajari dan diperlebat oleh timbunan keyakinan-keyakinan irasional yang berasal dari orang-orang yang mempengaruhi selama masa kanak-kanak. Bagaimana kita secara aktif itu membentuk keyakinan-keyakinan diri yang keliru dengan proses-proses atau sugesti dan repetisi diri. Kemudian ada emosi-emosi. Nah, emosi-emosi ini adalah produk pemikiran manusia. Jika kita berpikir buruk tentang sesuatu, maka kita pun akan menegaskan sesuatu itu sebagai hal yang buruk gitu. Kemudian Ellis juga menyatakan bahwa gangguan emosi pada dasarnya itu terdiri atas kalimat-kalimat atau arti-arti yang keliru atau tidak logis dan tidak bisa disahihkan dan diyakinkan secara dogmatis dan tanpa kritik. Kemudian terapi rasional emotif ini menekankan bahwa menyalahkan adalah inti sebagian besar gangguan emosional. Oleh karena itu, jika kita ingin menyembuhkan orang yang neurotik atau psikotik, kita harus menghentikan penyalahan diri terlebih dahulu dan penyalahan terhadap orang lain yang ada pada orang tersebut. Nah, orang-orang ini perlu belajar untuk menerima dirinya sendiri dengan segala kekurangannya. Kemudian kecemasan itu bersumber pada pengulangan internal dari putusan kayak contohnya, aku tidak menyukai tingkah laku sendiri dan aku ingin mengubahnya. Nah, kalimat menyalahkan diri kayak karena tingkah laku yang keliru dan kesalahan-kesalahanku, aku tuh menjadi orang yang tak berharga, aku malu, dan aku patut menderita. Nah, kalimat seperti itu menurut terapi rasional emotif, ini kecemasan semacam ini tuh nggak berguna.
orang seperti mereka itu bisa dibantu untuk menyadari bahwa putusan-putusan irasional yang dipertahankannya itu keliru, dan untuk melihat penyalahan diri yang telah menjebaknya. Kemudian terapi rasional motif ini berhipotesis bahwa karena kita tumbuh dalam masyarakat, kita itu cenderung menjadi korban dari gagasan-gagasan orang yang keliru, cenderung mengindoktrinasi dari gagasan-gagasan tersebut berulang-ulang dengan cara yang tidak difikirkan dan autosugestif, dan kita itu tetap mempertahankan gagasan-gagasan yang keliru itu dalam tingkah laku kita. Beberapa gagasan-gagasan irasional yang terus-menerus diinternalisasi dan tanpa dapat dihindari mengakibatkan kekalahan pada diri. Itu ada 6. Pertama, gagasan bahwa sangat perlu bagi kita atau orang dewasa itu untuk dicintai atau disetujui oleh setiap orang yang berarti di masyarakatnya. Kedua, gagasan bahwa seseorang itu harus benar-benar kompeten atau mempunyai kompetensi, kemudian layak dan berprestasi dalam segala hal jika seseorang itu menginginkan dirinya dihormati. Kemudian gagasan bahwa orang-orang itu terlalu buruk, keji, atau jahat dan harus dikutuk dan dihukum atas kejahatannya. Keempat, gagasan bahwa lebih mudah menghindari daripada menghadapi kesulitan hidup dan tanggung jawab pribadi. Kemudian gagasan bahwa ketidakbahagiaan manusia itu terjadi oleh penyebab-penyebab dari luar, dan bahwa orang-orang hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan kesusahan-kesusahan dan gangguannya. Selanjutnya, gagasan bahwa merupakan bencana mengerikan apabila hal-hal itu menjadi tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan. Selanjutnya, konsep dari teori A, B, C tentang kepribadian. Teori ABC tentang kepribadian itu sangatlah penting bagi teori dan praktek dalam terapi rasional emotif ini, di mana A itu adalah keberadaan suatu fakta, suatu peristiwa, tingkah laku, atau sikap seseorang. Kemudian C adalah konsekuensi atau reaksi emosional seseorang. Biasanya reaksi ini bisa layak dan bisa pula tidak layak. Pada A atau peristiwa yang mengaktifkan, bukanlah penyebab timbulnya C atau rasional emosional, konsekuensional emosional. Jadi maksudnya A ini kan dinamakan peristiwa yang mengaktifkan, sedangkan C itu konsekuensi emosional. Nah di sini peristiwa yang mengaktifkan ini bukan penyebab timbulnya konsekuensi dari emosional. Kemudian kalau B itu keyakinan individu tentang A. Jadi keyakinan individu tentang peristiwa yang mengaktifkan, yang menjadi penyebab C atau konsekuensi emosional. Kemudian bagaimana gangguan emosional itu dipertahankan. Nah, gangguan emosional itu dipertahankan oleh putusan-putusan yang tidak logis dan terus-menerus diulang-ulang oleh individu. Seperti, aku merasa benar-benar bersalah karena bercerai. Aku memang sial dan yang sudah aku lakuin itu salah. Aku orang yang tak berharga. Aku merasa kesepian. Itu Alice menyatakan bahwa Anda itu merasakan sebagaimana yang Anda pikirkan. Jadi, reaksi-reaksi emosional yang terganggu seperti depresi dan kecemasan itu diarahkan dan dipertahankan oleh sistem keyakinan yang meniadakan diri, yang berlandaskan dengan gagasan-gagasan yang irasional yang telah dimasukkan oleh individu ke dalam diri. Jadi meskipun Alice percaya bahwa gagasan-gagasan emosional itu bisa dihilangkan atau diperbaiki dengan menangani perasaan-perasaan seperti depresi, kecemasan, kebencian, ketakutan, dan sebagainya secara langsung, ia menyatakan bahwa teknik yang paling cepat dan paling mendasar, paling rapi, dan memiliki efek yang jangka panjang itu untuk membantu orang-orang dalam mengubah respon emosionalnya yang disfungsional barangkali adalah mendorong mereka agar mampu melihat dengan jelas apa yang dikatakan oleh mereka kepada diri mereka sendiri. Pada B, sistem keyakinan mereka tentang stimulus-stimulus yang mengenai diri mereka pada A, seperti pengalaman-pengalaman yang mengaktifkan, dan mengajari mereka bagaimana secara aktif dan tegas membantah pada D, keyakinan-keyakinan irasional mereka sendiri. Terapi rasional emotif ini berasumsi bahwa karena keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai irasional
orang-orang berhubungan secara kausal dengan gangguan-gangguan emosional dan behavioralnya. Maka, cara yang paling efisien untuk membantu orang-orang itu dalam membuat perubahan-perubahan kepribadiannya adalah mengonfrontasikan mereka secara langsung dengan filsafat hidup mereka sendiri, kemudian menerangkan kepada mereka bagaimana gangguan gagasan-gagasan mereka itu sampai menjadikan mereka terganggu, kemudian menyerang gagasan-gagasan irasional mereka, dan mengajari mereka bagaimana berpikir secara logis, dan karenanya mendorong mereka untuk mampu mengubah atau menghapus keyakinan-keyakinan yang irasionalnya. Jadi terapi rasional emotif ini mengonfrontasikan pada klien dengan keyakinan-keyakinan irasionalnya, serta menyerang, menentang, mempertahankan, dan membahas keyakinan-keyakinan irasional tersebut. Setelah tadi ada A, teori A, B, C, kemudian menyusul dengan D. D itu membahas pada dasarnya D adalah penerapan, D itu dinamakan penerapan metode ilmiah untuk membantu para klien menentang keyakinan-keyakinan yang irasional yang telah mengaktifkan gangguan-gangguan emosi dan tingkah laku. Karena prinsip-prinsip logika bisa diajarkan, jadi prinsip-prinsip ini bisa digunakan untuk menghancurkan hipotesis-hipotesis yang tidak realistis dan yang tidak bisa diuji kebenarannya. Selanjutnya ada poin proses terapeutik. Jadi tujuannya apa sih dalam terapi ini? Tujuannya adalah membantu klien untuk membebaskan dirinya sendiri dari gejala-gejala yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan kepada terapis. Proses terapeutik terdiri atas penyembuhan irasionalitas dengan rasionalitas. Jadi penghapusan irasional dengan pengaktifan rasional. Kemudian dari fungsi terapisnya sendiri itu untuk membantu klien membebaskan dirinya dari gagasan yang tidak logis dan untuk belajar gagasan-gagasan yang logis sebagai penggantinya. Nah, peran terapis ini dalam mencapai tujuan itu memiliki tugas-tugas yang spesifik, terutama menggunakan metodologi yang gencar, sangat direktif, dan persuasif yang menekankan pada aspek-aspek kognitif yang dilakukan oleh praktisi terapi rasional emotif. Pertama, mengajak klien untuk berpikir tentang beberapa gagasan dasar yang irasional yang telah memotivasi mereka. Kedua, menantang klien untuk menguji gagasan-gagasannya. Ketiga, dia menunjukkan kepada klien ketidaklogisan pemikirannya. Keempat, menggunakan suatu analisis logika untuk meminimalkan keyakinan-keyakinan irasional klien. Lima, menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan itu tidak ada gunanya dan bagaimana keyakinan-keyakinan akan mengakibatkan gangguan-gangguan emosional dan tingkah laku di masa depan. Keenam, menggunakan absurditas dan humor untuk menghadapi irasionalitas dari pikiran klien. Ketujuh, menerangkan bagaimana si gagasan-gagasan yang irasional itu bisa diganti dengan gagasan-gagasan yang lebih rasional yang memiliki landasan empiris. Ke-8, mengajari klien bagaimana menerapkan pendekatan ilmiah pada cara berpikir, sehingga klien itu bisa mengamati dan meminimalkan gagasan-gagasan yang irasional dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak logis sekarang maupun di masa yang akan mendatang. Kemudian dilihat dari pengalaman klien dalam terapi. Jadi proses terapeutik ini difokuskan pada pengalaman klien pada saat yang sekarang, bukan ke masa lalu. Terapi rasional emotif ini menitik beratkan pengalaman klien saat ini dan kemampuan klien untuk mengubah pola-pola berpikir mereka dan beremosi yang diperolehnya pada saat masa kanak-kanak. Nah, proses terapeutik ini menekankan bahwa tanpa mengindahkan filsafat-filsafat hidup dasar yang irasional dari klien sekarang itu mengalami gangguan karena dia tetap mempercayai pandangan yang menyalahkan diri dan dunianya. Jadi di sini terapis itu tidak perlu menghabiskan waktu untuk mengeksplor dan mengkorelasikan sejarah-sejarah kehidupan klien antara masa yang sekarang dan yang masa lampau. Pokok permasalahan diri yang menyalahkan diri dan dapat menantang diri dari permasalahan yang dimilikinya. Kemudian dilihat dari hubungan antara terapis dan klien. Di sini Ellis mengatakan para pempraktek rasional emotif ini cenderung tampil informal
dan menjadi dirinya sendiri. Jadi mereka sangat aktif dan direktif, serta sering memberikan pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan sendiri tanpa ragu. Menjadi objektif, dingin, dan hampir tidak menunjukkan kehangatan kepada sebagian besar kliennya. Mereka ini bisa bekerja dengan baik dalam menangani para klien yang secara pribadi tidak mereka sukai. Sebab minat utama mereka bukanlah berhubungan secara pribadi, melainkan membantu klien dalam mengatasi gangguan-gangguan emosionalnya. Meskipun hubungan pribadi atau kehangatan dan efeksi antara terapis dan klien ini tidak dipandang sangat penting dalam terapi rasional emotif, tidak berarti bahwa transferensi tidak dianggap signifikan. Ellis menyatakan bahwa terapi rasional emotif ini menekankan pentingnya peran terapis sebagai model bagi para kliennya. Karena Ellis, terapi rasional emotif ini menekankan bahwa klien itu mampu memperoleh bantuan dari terapis yang sangat terlatih, rasional, memiliki toleransi penuh, dan penghormatan positif. Selanjutnya ada penerapan. Di penerapan itu ada teknik dan prosedur dari terapi rasional emotif. Pertama ada teknik self-talk. Self-talk adalah sebuah teknik yang berasal dari terapi rasional emotif dan pendekatan perilaku kognitif untuk konseling lainnya. Self-talk sendiri suatu cara dari orang-orang untuk menangani pesan negatif yang mereka kirimkan kepada dirinya sendiri. Nah, ketika menggunakan self-talk ini, seseorang itu akan berulang-ulang menyebutkan kalimat-kalimat atau frasa-frasa suportif yang sangat membantu ketika dihadapkan oleh suatu masalah. Self-talk juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan seseorang, di mana seseorang itu berbicara kepada dirinya sendiri, yang dilakukan baik dengan cara berteriak ataupun dengan berbicara normal seperti pada umumnya, dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat yang lebih positif. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan penguatan, motivasi, dan fokus dalam melakukan usaha mencapai suatu tujuan, di mana tujuan pemberian teknik self-talk adalah merubah negatif self-talk yang ada pada individu menjadi positif self-talk. Pada tahap ini, teknik self-talk yaitu ada tahap mendengarkan, kemudian menuliskan self-talk tersebut, kemudian ada tahap mengubah self-talk yang negatif menjadi self-talk yang positif, dan terakhir itu ada tahap penerapan self-talk positif tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, ada teknik reframing. Teknik reframing ini adalah sebuah metode yang membantu seseorang melihat sebuah keadaan dengan cara yang berbeda sehingga bisa menghasilkan respon yang terbaik. Nah, reframing ini merupakan teknik jadi membingkai ulang suatu peristiwa dengan sudut pandang yang lebih positif. Teknik ini lebih bermain ke area persepsi seseorang untuk mengubah emosi dan perilaku yang negatif. Tujuannya untuk membantu klien melihat situasi dari sudut pandang lain yang membuatnya tampak tidak terlalu problematik dan lebih normal. Dengan demikian klien ini bisa lebih terbuka dan terhadap solusi. Nah, reframing ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan 3 langkah sederhana. Pertama, konselor itu harus menggunakan suatu siklus mendengarkan tanpa menghakimi untuk mencapai pemahaman tentang masalah kliennya. Jadi, konselor ini harus mendengarkan terlebih dahulu apa yang dikatakan oleh kliennya. Kedua, konselor itu memahami masalah tersebut yang sudah diceritakan. Kemudian konselor bisa membangun sebuah jembatan dari sudut pandang klien dengan cara baru untuk melihat masalah tersebut. Ketiga, konselor itu harus menegakkan jembatan sampai perubahan dalam perspektif yang berkembang. Ketiga, ada teknik toe stopping. Teknik toe stopping ini dilakukan dengan memutuskan pikiran atau obsesi yang mengancam. Klien diinstruksikan untuk mengatakan stop ketika ada pikiran-pikiran dan perasaan yang tidak nyaman atau yang mengancam. Kemudian konselor akan memberi isyarat pada klien untuk menggantikan pikiran tersebut dengan memilih alternatif atau pikiran yang positif. Pertama-tama, klien dan konselor itu harus memutuskan bersama. Jadi pikiran-pikiran mana yang akan ditargetin dalam prosedur toe stopping ini. Kedua, klien itu akan menutup matanya dan membayangkan sebuah situasi di mana pikiran yang tadi sudah ditargetkan tadi itu kemungkinan akan muncul. Ketiga, pikiran interupsi oleh perintah berhenti. Keempat, dalam toe stopping ini ada mengganti pikiran yang tidak diinginkan dengan pikiran yang lebih positif. Jadi pertama-tama itu
konselor ini memahami pikiran yang irasional yang tadi diceritakan oleh kliennya, terus kemudian pola-pola apa yang ingin diubah, dan konselor akan membantu untuk menyadarkan pikiran-pikiran negatif dan bagaimana pikiran negatif itu mempengaruhi tingkah laku. Kemudian konselor akan memberikan penjelasan bagaimana melakukan toe stopping ini. Jadi ada penghentian pikiran atas arahan konselor. Jadi konselor akan bertanggung jawab untuk menginstruksikan kata berhenti. Kemudian di sini konseli atau klien itu bertanggung jawab untuk menginstruksikan kata-kata berhenti setelah memusatkan pada masalah dan pikiran negatif yang tadi muncul yang ditargetin. Keempat, ada penghentian pikiran atas arahan konseli. Jadi cara yang sama dengan langkah ketiga itu diulangi tetapi diucapkan di dalam hati. Kelima, itu setelah menginstruksikan kata stop, konseli akan atau klien akan belajar menggantikan pikiran negatif tersebut dengan pernyataan dan pikiran yang positif, tegas dan netral. Nah, kemudian di sini klien perlu menerapkan prosedur tersebut dalam kehidupan sehari-hari ketika pikiran yang merusak dirinya itu muncul. Jadi cara ini perlu diimbangi dengan membuat catatan dalam kertas untuk kemajuan yang dicapai dalam penerapan teknik toe stopping ini. Nah, biasanya sesi toe stopping ini membutuhkan waktu antara 15 menit sampai 20 menit untuk pemantauan diri klien. Tujuannya adalah agar pikiran yang intrusif tadi lebih jarang muncul dan penghilangan di bawah kendali klien. Terakhir ada teknik cognitive restructuring, di mana memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran maupun pernyataan diri yang negatif atau yang irasional menjadi pikiran-pikiran dan perilaku yang lebih positif dan rasional maksudnya. Nah, strategi cognitive restructuring ini dasarnya ada dua dimensi. Pertama, pikiran irasional dan kognitif selektif ini menghasilkan self-defeating behavior atau perilaku disengaja yang memiliki efektif negatif pada diri sendiri. Kedua, pikiran dan pernyataan tindakan diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan dan kognisi personal. Ada 4 tahap untuk melakukan teknik cognitive restructuring. Pertama, tahap awal itu klien mendiskusikan masalah dan perasaannya yang sedang dialami. Kedua, ada terapis atau konselor akan mencari peristiwa atau pencetus atas keyakinan irasionalnya. Ketiga, klien akan belajar untuk mengatasi keyakinan-keyakinan irasional dengan tugas-tugasnya nanti di rumah. Keempat, terapis akan memeriksa kemajuan dari si klien tersebut. Prosedurnya dalam teknik rasional emotif ini ada dua, bisa dilakukan dengan secara individu dan kelompok. Secara individu, di sini menyatakan bahwa kebanyakan klien yang ditangani secara individu itu memiliki satu sesi setiap minggunya. Jadi dilakukan satu sesi tiap minggu dengan jumlah antara 5-50 sesi. Nah, klien ini mulai dengan mendiskusikan masalah-masalah yang paling menekan dan menjabarkan perasaan-perasaan yang paling membingungkan dirinya. Kemudian, terapis akan mencari peristiwa-peristiwa atau pencetus yang mengakibatkan perasaan yang membingungkan itu. Kemudian, terapis juga akan mengajak klien untuk melihat keyakinan-keyakinan irasional yang diasosiasikan dengan kejadian-kejadian pencetus dan mengajak klien untuk mengatasi keyakinan irasionalnya dengan menugaskan kegiatan-kegiatan pekerjaan di rumah yang akan membantu klien untuk secara langsung melumpuhkan gagasan-gagasan irasionalnya serta membantu klien dalam mempraktikkan cara-cara hidup yang lebih rasional. Setiap minggu terapis akan memeriksa kemajuan kliennya dan klien secara sinambung belajar mengatasi keyakinan-keyakinan irasionalnya sampai ia lebih dari sekedar menghilangkan gejala-gejala. Ya, ini sampai mereka belajar cara-cara hidup yang lebih toleran dan rasional. Kedua, dari penerapan pada terapi kelompok, terapi rasional emotif ini sangat cocok untuk diterapkan pada terapi kelompok karena semua anggota yang diajari untuk menerapkan prinsip-prinsip terapi rasional emotif ini pada rekan-rekannya dalam setting kelompok. Jadi mereka akan memperoleh kesempatan untuk mempraktikkan langsung tingkah laku baru yang melibatkan pengambilan risiko dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan rumah. Dalam setting kelompok, para anggota itu juga memiliki kesempatan untuk menjalani latihan asertif, permainan peran atau model, dan berbagai kegiatan pengambilan risiko lainnya. Nah, bagi para anggota lain maupun pemimpin pada kelompok, di situ mereka bisa mengamati tingkah laku seseorang anggota serta memberikan feedback atau umpan balik atas tingkah lakunya itu. Dalam terapi ini, klien biasanya akan memberikan laporan after the fact, tetapi dalam suatu setting kelompok. Jadi kalau misalnya dari terapi individu itu biasanya kliennya itu memberikan laporan after the fact. Tapi kalau dalam satu setting kelompok, para klien itu bisa melibatkan diri ke dalam peristiwa
kontak-kontak kelompok yang dirancang untuk menunjang suatu perubahan filosofis yang radikal. Nah, Ellis juga menyarankan agar kebanyakan klien mengalami terapi kelompok maupun terapi individu pada beberapa butir dalam terapi mereka. Kemudian pada terapi kelompok ini, Ellis mengembangkan suatu bentuk terapi kelompok yang dikenal dengan nama A Weekend of Rational Encounter. Jadi, metode ini memanfaatkan metode dan prinsip dari terapi rasional emotif. Nah, terapi kelompok ini kan menjadi dua bagian utama. Bagian pertama itu terapi terdiri dari atas 14 jam tanpa henti dilakukan, kemudian diikuti oleh waktu istirahat selama 8 jam. Kemudian bagian kedua mencakup terapi selama 10 jam lagi. Jadi kesimpulannya, ada beberapa aspek dari terapi rasional emotif yang dirasa sangat berharga ketika penulis menangani para klien baik secara individual maupun secara kelompok. Penulis percaya bahwa orang-orang yang berpengaruh di masa lampau kita memiliki andil dalam pembentukan gaya hidup dan filsafat hidup kita di masa sekarang. Sepakat dengan Ellis, penulis percaya bahwa kita itu memikul tanggung jawab dalam mempertahankan gagasan-gagasan dan sikap-sikap tertentu yang merusak diri, yang mempengaruhi transaksi-transaksi klien sekarang. Terapi rasional emotif ini menyodorkan dimensi kognitif dan menantang klien untuk menguji rasionalitas dari putusan-putusan dan nilai-nilai sendiri.